Sesi ketiga ini bisa diikuti tak hanya di platform Webex, melainkan juga YouTube dan Spotify. Mbak Profesor, apakah sudah siap? Mbak Hermin bisa unmute apabila tadi tidak sengaja termute. Apakah sudah masuk? Sudah masuk. Iya. Siap. Ya. Bisa melihat ini ya, PowerPoint-nya ya? Ya, sudah. Terima kasih Mbak Gila. Nah, Mbak Hermin nanti bisa kasih aba-aba saya kalau mau pindah slide begitu ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Gilang sebagai moderator pada sesi serial diskusi ketiga Visipol UGM pada pagi hari ini. Selamat pagi juga ada Mas Prof Dekan pada pagi hari ini menemani, Bu Popi juga. Saya lihat ini banyak mahasiswa ya di seluruh Indonesia, baik yang sudah mantan mahasiswa ataupun yang masih aktif. Senang sekali. Saya akan coba men-share perspektif komunikasi publik di masa krisis COVID-19. Dalam perspektif saya, nantinya saya akan menggunakan frame teori processing information yang kemudian bagaimana ya kita harus membaca fakta tentang komunikasi publik pada saat ini. Silahkan the next-nya Mbak Yang. Ya, jadi COVID-19 ini menurut saya dari sisi informasi, karakternya adalah karakter pro-informasi yang belum sepenuhnya dipahami ya. Sehingga kemudian kita banyak merasakan ketidakpastian atau uncertainty dalam respon yang ditunjukkan. Dan ini saya kira berbagai negara juga mengalami respon yang terkesan dalam tanda kutip tidak siap mengenai bagaimana menghandle problem ini. Tapi dari sisi komunikasi, kita bisa melihat bagaimana konstruksi realitas tentang COVID-19 ini. Nah, dalam perspektif saya, jika kita masuk pada pengkodingan ya dari informasi, teori informasi, maka COVID-19 ini kodenya adalah esensi kode kesehatan gitu. Namun karena dia sudah outbreak, nah kemudian pecah sebagai sebuah pandemi, maka kode informasinya mengalami karakter yang multi-code gitu, multi-kode, kode ganda, yang menyebabkan saya kira pemrosesan informasinya juga berdimensi ganda, sehingga memang harus cepat ditemukan formula yang tepat di dalam pemrosesan informasi yang bersifat multi-kode tersebut. Nah, ini yang kita alami, mengapa kemudian tampak tumpuk-tumpuk informasinya dan memang sangat sulit menemukan clarity di sini. Lanjut Mbak Gilang. Dan kemudian karakter pemrosesan informasi yang multidimensi sangat menantang, dalam arti kita harus tetap memfokuskan problem sebagai satu isu yang primer, namun di sisi lain sangat penting untuk mendorong resonansi banyak sistem untuk memberikan respon yang tepat. Dalam hal ini fokus problemnya kesehatan, tetapi resonansi sistem lain bagaimana merespon pada isu kesehatan ini sangat dibutuhkan, yaitu bagaimana sistem ekonomi harus bergerak, sosial, budaya sangat penting karena terdampak langsung dan bersamaan. Skenarionya saya gambarkan di sini. Kalau pemrosesan informasinya skenario single code, maka yang di sebelah kiri, jadi pandemi COVID-19 itu akan direspon dalam kode-kode yang clear, dunia sains, dunia ekonomi, dunia politik, sosial, budaya. Semuanya dibayangkan akan mengeroyok pandemi COVID ini, ya. Tetapi kemudian kalau kita lihat Indonesia, sejak dari awal, kita memaknai COVID-19 ini dalam kode ganda, atau saya bayangkan sebagai double quotes gitu. Nah, sebenarnya tidak masalah double quotes kode kesehatan dan kode ekonomi pada satu saat yang bersamaan. Jika optimal begitu ya, maka dua-duanya akan terselamatkan. Tetapi resikonya saya kira kita kehilangan fokus primer. Mana yang duluan? Kesehatan duluan, kemanusiaannya duluan yang harus diselamatkan, atau pada saat yang sama kita harus merespon ekonomi juga. Nah, tampaknya kita mau ambil yang double quotes itu. Artinya kalau di sini kesehatan kode-kodenya berarti kita akan diskusi tentang infrastruktur penunjang, bagaimana kesiapan rumah sakit, tenaga medis, APD, obat-obatan, dan bagaimana juga perilaku masyarakat yang tepat secara klinis begitu.
Nah, di satu sisi ekonomi sebenarnya kodenya juga harus berjalan cepat, yaitu meminimalisasi disrupsi sosial yang memang sering terjadi dalam pandemi. Kemudian bagaimana proteksi pekerjaan, mungkin juga bicara proteksi turisme pada awal ini muncul ya, dan penyelamatan warga yang terdampak. Nah, ini ada resikonya dua-duanya, dan mari kita lihat apa yang terjadi. Sebenarnya kalau kita bicara karakter komunikasi publik yang dibutuhkan dalam situasi pandemik, maka ada 3. Yang pertama komunikasi resiko, ya, komunikasi krisis, dan komunikasi emergensi. Ya. Dan dalam situasi pandemi, misalnya kita pernah mengalami sebenarnya pada flu burung, kemudian MERS, ya, SARS, ya, dan beberapa jurnal menyebutkan 3 karakter dominan ini sangat dibutuhkan. Yang pertama komunikasi resiko. Resiko ini artinya memang baiknya sebelum itu terjadi, ya, mempersiapkan respon, cepat, transparan, dan mudah diakses. Sementara komunikasi krisis memiliki karakter komunikasi untuk memanage secara strategis dan membingkai persepsi publik pada apa yang diharapkan untuk diikuti. Nah, di sini sifatnya adalah jujur, akurat, kemudian seharusnya tidak bias, kemudian prompt-nya tepat, cepat gitu, dan well manner, ya, dan comprehensive manner atau lengkap. Nah, misalnya dalam komunikasi krisis yang terjadi dengan COVID-19, ada kelompok yang namanya the worried well, misalnya. Mereka tidak langsung terdampak, tetapi memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, misalnya dalam pandemik, dalam isu kesehatan ini akan terjadi. Nah, kelompok ini yang bisa menambah beban kapasitas medik di beberapa kasus. Nah, disinilah kemudian diperlukan satu secondary information system yang bisa menghandle kelompok-kelompok ini. Dan satu lagi ada yang namanya komunikasi emergency, yaitu bagaimana menjamin publik tetap terinformasikan, ya, dan responsif kepercayaan publik terhadap kemampuan organisasi yang relevan untuk mampu menghandle problem. Saya kira di Indonesia 3 hal ini sayangnya kita harus menghadapi bersamaan, sehingga memang respon komunikasinya ini harus spesial, ya, mungkin harus saya sampaikan. Sifat krisis yang kronis dalam kasus penyebaran penyakit epidemik yang dimensinya non-linear. Dulu kalau dalam kondisi normal kita masih bisa mikir, oh ya, kejadiannya, ya, sebelum kejadian, kemudian ada masa kejadian dan setelah kejadian. Tapi ternyata kita tidak punya situasi yang luxury seperti itu. Jadi 3-tiganya kita harus lakukan, yaitu risk communication, crisis com, dan emergency. Nah, ini yang ada model yang menyebutnya sebagai crisis and emergency risk communication sebagai model integrasi. Gitu. Ini mungkin nanti kita coba bisa diskusi lagi, lanjut lagi Mbak Gilang. Mbak Emin, bentar, jeda sebentar, teman-teman yang masih belum mute, mohon untuk di-mute dulu ya. Baik, terima kasih. Boleh dilanjut, Mbak Prom? Yes. Dan pada situasi yang bersamaan, kita menghadapi memang sesuatu yang selalu berkembang di masa uncertain seperti itu, yaitu problem infodemics, ya, yaitu jumlah informasi yang luar biasa membombardir masyarakat sehingga justru kita sulit untuk mengidentifikasi mana yang benar, mana yang bisa membawa tawaran solutif atau tidak. Nah, ini juga kadang lebih mengerikan daripada virusnya itu sendiri. Nah, komunikasi karakter yang perlu dikembangkan adalah komunikasi yang meminimalkan rumor dan kesalahpahaman yang berpotensi justru bisa menjauhkan dari respon yang seharusnya. Begitu. Ini yang kita alami, saya kira setiap hari kita dibombardir dengan isu-isu yang mulai dari obat, kemudian mulai kita berdebat masalah konsep dan sebagainya. Dan ini yang semakin membuat hati kita kecil, mampukah kita melewati krisis ini. Lanjut lagi Mbak Gilang. Nah, dari interim WHO yang saya lihat pada 19 Maret ya 2020, sebenarnya mereka memberikan panduan yang berbasis pada SOP yang sudah biasa dilakukan dalam pandemik, dan kata kunci yang dipakai untuk kasus
COVID-19 ini adalah Risk Communication and Community Engagement, yaitu komunikasi resiko dan pelibatan komunitas, gitu. Ini kata kuncinya yang seharusnya berdampak pada komunikasi itu yang dibayangkan harus proaktif, gitu. Proaktif itu dalam arti apa? Harus memberikan informasi mengenai apa yang sudah diketahui, bahkan yang tidak diketahui pun sebenarnya bisa disampaikan untuk kemudian ada engagement dari masyarakat secara luas bahwa oh ya, kita bersama-sama menghadapi ini. Dan pelibatan publik secara luas ini dalam arti publik yang makro maupun publik yang beresiko, dan kemudian juga risk communication and community engagement yang optimal bisa mengurangi reduksi infodemic. Nah, dalam konteks ini kita melihat bahwa di Indonesia semuanya terjadi begitu ya, dan kemudian media saya kira sangat berperan penting kalau kita bicara bagaimana seharusnya komunikasi publik. Saya memposisikan media ini sebagai observer atau pengamat ya, yang tajam. Jadi media seharusnya ya tetap harus berpijak dalam menjaga logika publik dalam menghadapi masa krisis dan menemani masyarakat untuk keluar dari masa-masa sulit yang seperti ini. Nah, tantangan bagi Indonesia tidak mudah sekali lagi, karena kita punya permasalahan yang akut yang belum pernah tuntas kita selesaikan, yaitu bangunan sistem komunikasi publik yang lemah begitu. Dominasi media baru pada saat yang sama, khususnya media sosial, menyebabkan kemudian komunikasinya itu begitu riuh karena keterbukaan dalam arti keragaman informasi yang sangat banyak tapi kurang akurat gitu. Sehingga ini menyebabkan the picture in society head ya, gambar di wajah di kepala masyarakat itu beragam sekali tentang COVID. Sementara media publiknya kurang mampu secara kuat memberikan warna di dalam diskusi atau pembingkaian COVID-19. Dan bagaimana membingkai yang sangat tajam dalam masyarakat sebenarnya harusnya ditautkan dengan integrasi antara yang saya sebutkan tadi, yaitu komunikasi krisis dan komunikasi resiko pada level emergensi. Nah, yang ini kita belum melihat sayangnya satu bulan dengan data pasien yang juga semakin tinggi, sekitar 2.500-an pada hari ini, saya kira kita sangat prihatin. Dan bagaimana ini cepat harus direspon dengan membuat satu sistem yang mengurangi ya, decentralized system terlalu banyak, karena sangat beresiko terlalu besar dalam situasi seperti ini. Mungkin saya bisa mengatakan ada kegenitan media dalam kondisi krisis yang menurut saya agak berbahaya kalau dilanjutkan karakter ini. Ini dalam arti mungkin clickbait ya. Clickbait itu masyarakat cepat sekali untuk kemudian suka dengan judul-judul yang semuanya provokatif. Ini agak membahayakan. Misalnya dalam isu mudik ya, sebenarnya media bisa melakukan framing dengan lebih soft, tetapi yang ya seperti karakter news, saya kira apa yang aneh, yang di luar kebiasaan itu dipilih. Jadi misalnya mudik tidak dilarang karena resiko padahal sebenarnya mungkin mudik pada wacana sebelumnya di highlight untuk kemudian dilimitasi dan sebagainya. Dan ini yang dalam isu komunikasi berbahaya sekali ya, karena konsep-konsep kata-kata itu bisa bermakna bersayap, dan kemudian the way we communicate, Indonesia ini punya karakter cara kita berkomunikasi yang juga suka ya, sangat ekspresif dalam banyak hal, sehingga kemudian mana yang masih berproses, mana yang sudah final itu kemudian belum muncul begitu. Mungkin itu saja dulu pemantik dari saya, nanti kita bisa lanjutkan dalam diskusi. Baik, terima kasih Mbak Hermin. Baik, untuk para peserta yang tadi belum tahu tata tertibnya, saya ingatkan kembali untuk tetap dalam posisi mute begitu ya, supaya tidak banyak noise yang mengganggu paparan dari pembicara. Semoga tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Hermi sudah diterima dengan baik, dan kami tunggu
pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh peserta melalui chat yang ada di fasilitas Webex maupun yang di YouTube. Nanti kami akan bantu untuk pilihkan dan akan sampaikan ke para pembicara. Untuk sesi berikutnya kepada Mas Dodi kami persilahkan. Mas Dodi sudah siap ya? Oke, slide-nya juga ya bilang ya. Baik, saya pindah ke slide-nya Mas Dodi ke bagian awal tadi, soalnya saya baca-baca juga nih Mas. Oke, selamat pagi semua teman-teman, Pak Dekan, kolega di Visipol, dan mahasiswa, dan mungkin sedikit ada publik yang umum. Slide saya di judul itu bisa meringkas apa yang mau saya sampaikan. Jadi judul dari presentasi saya ini merebut kembali kendali arus informasi, karena selama ini kita membaca di media, kemudian melihat televisi, kemudian juga melalui WA kita mendapatkan kabar bagaimana kacaunya komunikasi publik yang yang terjadi selama ini. Nah, langsung aja ke slide kedua. Mas Dudi? Sudah terlihat. Ya, langsung ke slide kedua. Nah, ini timeline saja. Timeline ini kalau kita isi akan banyak, tapi saya awali dengan tanggal 15 Februari. Ini kita semua sudah tahu, tapi sekedar untuk menyamakan yang kita pahami kondisi sejauh ini. Tanggal 15 Februari, jadi 2 bulan yang lalu itu Menteri Perekonomian berhumor dia ketika wabah itu mulai merebak di Cina. Dia mengatakan bahwa karena perizinan di Indonesia itu berbelit-belit, maka virus corona tidak bisa masuk. Tentu saja itu adalah sebuah humor. Kita semua bisa menangkap itu. Tetapi di sana mengindikasikan bahwa wabah itu tidak ditanggapi dengan sejak awal serius, tapi sebagian kita membuat humor dari itu. Kemudian sebulan setelahnya, tanggal 14 Maret, itu dengan sendirinya di sana banyak sekali joke-joke yang dilemparkan oleh para pengamat dan pejabat kita. Tanggal 14 Maret, Presiden Joko Widodo itu menetapkan bahwa COVID-19 itu adalah bencana nasional. Jadi ini kita bergerak dari satu ekstrim pada satu situasi awal kita menghadapi itu dengan rileks. Setelah Kepala Pusat Informasi dan Data di BNPB katakan bahwa setelah banyak kritik, kami belum bisa menghasilkan data yang lengkap dan terbuka. Nah, saya mau berfokus kepada yang terakhir ini. Data yang lengkap dan terbuka untuk informasi tentang COVID ini. Nah, di sana kalau kita melihat situasi komunikasi publik, yang terjadi itu adalah defisit kredibilitas dan defisit kepercayaan. Karena di sana kemudian pengakuan yang terakhir yang dibikin oleh Pak Agus Wibowo dari BNPB itu mengatakan bahwa datanya itu diambil dari yang disampaikan oleh saya susah sekali mengingat Pak Agus Wibowo itu adalah Kepala Data Informasi. Saya lanjutkan. Nah, di sana ketika data itu dibuka di publik sebetulnya banyak yang meragukan. Sekitar 2 minggu yang lalu itu teman-teman saya di lembaga-lembaga survei itu mencoba untuk melihat bagaimana ya kita menguji apakah data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan kemudian diambil oleh BNPB itu datanya bagus. Maka kemudian mereka mencoba untuk menghubungkan atau mengumpulkan data-data khusus DKI, itu kematian di DKI. Yang itu terjadi lonjakan yang sangat drastis, tambah 1.000 rata-rata di bulan Maret ini. Sehingga kemudian mereka mengatakan itu kemungkinan data kematian yang melonjak itu bisa menjadi pembanding bahwa data kasus dan kematian yang disampaikan oleh Kemkes itu mungkin kurang bagus. Nah, kemudian 2 hari kemudian Reuters melakukan hal yang sama. Sehingga kemudian kita tahu bahwa data itu kelihatannya tidak bagus yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan kemudian diambil oleh BNPB tersebut. Nah, di sana kita melihat bahwa soal data saja mereka itu ternyata tidak bagus kualitasnya. Bentar, saya lihat lagi ini karena tidak muncul dalam slide yang seharusnya dikelola oleh Gilang. Nah, mengapa data ini penting dan nanti kita akan menuju apa saja ya informasi yang dibutuhkan, karena pada akhirnya ketika publik itu mengakses data tersebut, insting mereka itu adalah insting survival. Sehingga data tersebut akan digunakan untuk membentuk respon mereka.
itu di level individual maupun di level kolektif, itu di tingkat RT, di tingkat RW, kemudian di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, sampai kemudian provinsi. Nah, mengapa data itu penting? Karena dua alasannya. Yang pertama, ada fungsi strategis dari, ini Gilang sudah muncul lagi, tolong ke fungsi data Gil, itu di slide keempat. Ini fungsi data tersebut itu kita bisa membagi dua. Yang pertama itu fungsi praktis dan strategis. Itu kalau di slide itu yang kiri itu. Nah, dia memberikan informasi dan melakukan persuasi terhadap publik. Dan itu yang nanti akan digunakan publik untuk merespon bagaimana mereka itu berdasarkan insting survivalnya itu menggunakan data itu untuk bisa menghindari dan kemudian bertahan dari serbuan COVID tersebut. Nah, yang sama pentingnya di sana itu adalah fungsi simbolik dari data. Fungsi simbolik itu gunanya adalah untuk membangun kepercayaan. Kalau datanya itu buruk, itu akan mengirimkan pesan rangkap kepada publik bahwa pemerintah itu tidak bagus dalam mengelola informasi, sehingga mereka itu akan turun kepercayaannya. Nah, kemudian yang kedua, fungsi simbolik itu adalah memberikan rasa aman. Kalau seandainya data itu kemudian sangat bagus, ada data individualnya, kasusnya di mana, kemudian dia ditampung di mana, dan seterusnya yang nanti akan kita menuju ke situ, itu akan bisa membangun rasa aman ke publik. Nah, selama ini empat hal ini, fungsi informatif, persuasi, membangun kepercayaan, dan rasa aman itu yang hilang dan kemudian lepas dari kontrol pemerintah. Tentu saja pertanyaannya, bagaimana kita atau bagaimana pemerintah itu bisa merebut kembali kendali komunikasi publik tersebut. Nah, berikutnya, nah ini rincian problem-problem komunikasinya. Jadi saya bagi menjadi 3. Tentu saja nanti peserta juga boleh menambahkan, kita bisa berdiskusi di sana. Pertama itu adalah problem data. Kualitas tentang tentang data itu, yakni berkaitan dengan jumlah kasus dan kemudian jumlah kematian, itu presisnya sangat lemah. Tadi kita sudah membahasnya. Nah, setelah itu kemudian informasi apa yang bisa membantu publik untuk dia itu bisa menggunakannya secara praktis di level individu. Nah, di sana itu ada cakupan, misalnya kayak rumah sakit penampung itu di mana saja. Itu kita tidak mendapatkan data itu di situs Kemkes, dan kemudian tidak mendapatkannya juga di situs BNPB. Nah, oleh karena itu kemudian pertanyaannya adalah, kalau seandainya ada kasus ini di tingkat lokal ini, bagaimana mereka, kemana rumah sakitnya? Dan setelah itu daya tampungnya seberapa? Nah, kalau dalam pengalaman saya, ini di RT saya, dan kemudian saya di Sleman, itu saya sempat bertanya, yang informasi yang dapatkan dari Pemda itu adalah rumah sakit rujukan, tetapi daya tampungnya kita tidak tahu. Sehingga kemudian ada sejumlah kasus di mana ada orang yang mengeluh, dan setelah itu kemudian mencoba untuk mengeluh yang itu simptomnya itu adalah simptom COVID, itu ternyata kemudian dia ditolak sampai 2 kali. Dan akhirnya melakukan isolasi sendiri di rumah, dan setelah itu meninggal. Di sana itu penduduk tidak tahu daya tampung rumah sakit yang sudah dirujuk itu berapa. Nah, itu tidak ada datanya. Dan setelah itu kemudian catatan bepergian. Ini sekedar untuk bisa memberitahu kepada publik bahwa beberapa yang dicurigai, dan ini levelnya datanya mestinya di level individual, catatan bepergian, apakah dari luar negeri, ataukah dari kota lain, dan seterusnya. Nah, di sana itu ada informasi yang terbatas di situs BNPB atau Kemkes, di salah satu itu. Yang di sana itu ada kategori informasi yang satu adalah kasus impor, yang kemudian yang kedua itu saya lupa istilahnya, itu kayak pokoknya transfer domestik, jadi tidak berasal dari luar negeri. Tetapi kita tidak tahu itu di mana saja yang seperti itu, sehingga kemudian respon masyarakat menjadi susah juga. Bahkan kadang-kadang kemudian ketika ada kasus itu tidak terekspos, sehingga kemudian dugaan di sana ada kasus, setelah itu diblok kampungnya, termasuk dari saya ini juga melakukan hal yang sama. Nah, kemudian mode penularannya itu yang tadi sudah saya sampaikan, dan kemudian link keluarga. Keluarga ini siapa saja, dan kemudian dapat dari mana saja. Apakah kemudian keluarga itu aman? Kalau seandainya satu kena, ada nggak link yang lainnya? Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah informasi klaster dari COVID tersebut. Itu misalnya di tempat kerja, ini di gedung apa? Ini di kantor apa? Ini di wilayah kegiatan yang mana? Dan itu tidak dapat kita temui di 2 situs yang dedicated specifically for informing
Indonesian Public. Nah, itu tidak ada. Sebagai perbandingan, kalau kita membuka situs pemerintahan Singapura, MOH, bukan Muhammad, tetapi Ministry of Health, di sana itu kita bisa mendapatkan rincian data satu kasus nomor 1, di mana dia ditangani, dan setelah itu kemudian siapa saja keluarganya, dan riwayat bepergiannya, dan setelah itu kemudian klasternya di mana. Itu semua data itu tersedia dan bisa diakses oleh publik. Nah, insting survival dari publik itu sebetulnya kan membutuhkan data-data semacam itu untuk bisa menyiapkan dirinya, dan kemudian secara individual maupun secara kolektif keluarganya atau lingkungannya. Kemudian problem data yang berikutnya itu adalah data-data tentang logistik. Selama ini kita selalu mendengar itu ada alat kesehatan, apakah itu masker, kemudian bukan seragam, tapi pakaian pelindung bagi para medik, apakah itu dokter atau perawatnya, atau kemudian transporternya, sopir dan seterusnya, itu kita juga tidak tahu berapa permintaannya, kemudian berapa ketersediaannya. Data-data logistik semacam itu susah untuk didapatkan. Nanti kita akan berbicara pada problemnya kedua tentang informasi apa yang diberikan oleh komunitas apa. Nah, itu kemudian kita bergeser ke problem kedua di slide itu. Ini soal targetingnya. Informasi itu begitu banyak, kalau tadi itu disebut oleh Mbak Hermin tadi, infodemics, berseliweran, tapi kita tidak tahu secara sistematik bagaimana mencarinya. Kalau kebutuhan saya itu soal alat, kemana saya mendapatkannya? Dan kemudian persediaannya bisa dapatkan di mana? Nah, di sana itu target menjadi penting, dan informasi itu kemudian ditata mengikuti kebutuhan target tersebut. Dari sana saya kelompokkan menjadi 5, kemudian saya tambahkan lainnya yang nanti bisa kita diskusikan, apakah ada kelompok-kelompok target lain yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah masyarakat umum, kemudian kelompok rentan, itu informasi yang dibutuhkan menjadi berbeda. Kelompok rentan itu saya kira kalau dalam obrolan publik dan liputan di media itu adalah para pedagang, yang mereka itu harus bekerja untuk bisa hidup sehari-hari. Sehingga mereka tidak bisa ikut sebagaimana kelas menengah, tinggal di rumah dan setelah itu ada stok makanan yang tersedia dan tinggal memasak. Kelompok rentan ini harus bekerja. Informasi yang dibutuhkan oleh mereka itu berbeda atau harus ditambah dibandingkan dengan masyarakat umum. Nah, kemudian yang tadi berkaitan dengan logistik tadi, ada komunitas medis di sana yang membutuhkan informasi-informasi spesifik. Kemudian komunitas birokrat, ini pejabat mulai dari presiden, menteri, kemudian lembaga-lembaga, dirjen dan seterusnya itu ada di situ. Nah, ini yang kemudian menjadi makanan empuk bagi media karena banyak sekali informasi yang ternyata informasi itu berbeda-beda, pernyataannya bertabrakan dan seterusnya. Nah, itu yang mereka itu perlu mendapat panduan dan kemudian suplai informasi yang itu harus disediakan oleh apakah itu Kemkes melalui dedicated site atau kemudian BNPB. Nah, kemudian yang kelima itu adalah Pemda. Pemda ini selama ini mungkin mulai resourceful menggunakan aplikasi dan data yang mereka kumpulkan sendiri. Cuma koneksinya ke pusat, koneksinya dengan situs BNPB, dan kemudian koneksinya dengan situs Kemenkes, itu yang kelihatannya tidak terlalu sambung. Nah, kemudian bisa kita tambahkan fitur lainnya. Di sana itu mungkin kayak LSM, relawan itu sangat banyak. Mereka telah bekerja, tetapi bekerjanya itu sendiri dan tidak terkoneksi dengan pemerintah. Nah, baru kemudian kita bergeser ke kanan, itu problem koherensi. Dari data, kemudian targetnya, pesan umumnya itu apa? Ya, itu kita tidak mendapatkannya atau perlu untuk dirumuskan secara lebih baik. Nah, setelah itu pesan spesifik itu berkaitan dengan target yang berbeda-beda, yang itu semua harus kita kelola atau pemerintah kelola kalau seandainya ingin merebut alur informasi komunikasi publik yang bisa bisa lebih baik. Nah, ini adalah satu gambar model yang saya mencoba untuk memberikan usulan merebut kembali kendali aliran informasi ini yang saya jadikan judul dari presentasi ini. Di sebelah kiri itu ada pemetaan problem, ada problem data, ada problem targeting untuk informasinya dan persuasinya, dan kemudian ada problem inkoherensi pesan. Nah, di kotak merah itulah a dedicated site atau link yang itu perlu dikelola lebih sistematik. Nah, itu perbaikannya itu kemudian saya tuliskan di kanan dengan tinta yang biru itu. Di sana kita bicara tentang kualitas data, cakupan data, kategori data. Nah, setelah itu kalau kemudian panahnya ke kanan, itu kita nanti bisa membagi ini ada data yang open access.
yang untuk survival tadi itu. Sementara ada yang limited access. Limited access itu yang berkaitan dengan alkes mungkin ya, ketersediaan dan seterusnya. Itu mungkin bukan urusan publik secara langsung, tetapi dia menjadi informasi yang sangat dibutuhkan tentang supply and demand-nya, sebarannya, transportasinya, dan seterusnya, yang itu bisa, aksesnya bisa dibatasi untuk komunitas tertentu, terutama komunitas medis dan paramedis. Nah, kemudian di sana ada panah berikutnya ke bawah untuk perbaikan itu, embracing multiple targets. Selama ini sebetulnya memang sudah terjadi. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D yang itu semua dituju oleh pemerintah. Tapi informasinya itu alirannya begitu, kesana kemari. Kalau pakai istilah Jawa itu pating celebung. Sehingga kemudian kita tidak tahu lagi ini informasi pokok untuk komunitas A, komunitas B, komunitas C itu apa. Dan setelah itu bagaimana kita melakukan enforcement dan kampanye kepada kelompok-kelompok yang spesifik tersebut. Nah, baru kemudian kita mencoba untuk merumuskan koherensi pesan. Yang itu bertemu dengan target 1, target 2, dan seterusnya di slide sebelah kanan itu. Nah, jadi intinya itu kalau kemudian itu mau diringkas, itu a dedicated site atau link yang sekarang sudah ada, itu diperbaiki. Baru kemudian dari sana itu semua bagaimana kampanye itu bisa dijalankan. Berikutnya lagi, Mbak Gilang. Nah ini, ini seharusnya ini mengulang saja ini. Kalau seandainya data itu sudah sudah diperbaiki, yang itu bisa memiliki implikasi strategis dan memiliki implikasi simbolik. Di sana kita bisa kalau seandainya data itu rinci, itu publik itu pasti akan merasa bahwa pemerintah itu serius, sehingga kredibilitas pemerintah yang sekarang ini agak tergerogoti dengan kekacau baluan komunikasi publik itu bisa dibangun lagi. Dan kemudian rasa aman itu bisa muncul karena bisa mendeteksi kira-kira persebarannya seperti apa, polanya seperti apa, dan setelah itu klasternya di mana saja. Berikutnya lagi, Mbak Gilang. Nah, ini sekedar ini tentu saja matriks yang belum selesai. Tetapi saya mencoba untuk bisa lebih sistematik. Apa saja ya isu atau informasi dan targetnya membutuhkan informasi seperti apa. Maka kita bisa membuat sebuah tabel silang antara target, di sana itu data tampungan RS itu kita bisa menghubungkannya dengan komunitas-komunitas yang menjadi target. Oh, sebentar. Yang kiri yang targetnya, yang kanan itu adalah data-data dan informasi yang dibutuhkan. Nah, di sana itu tanda centang, ini bukan pilkada karena pilkadanya ditunda. Itu adalah kelompok-kelompok membutuhkan jenis informasi apa saja. Kelompok masyarakat umum itu hampir semua data kasus itu dibutuhkan oleh semua kelompok atau kelompok target. Sementara data tampungan rumah sakit itu dibutuhkan oleh masyarakat umum, komunitas medis, birokrat, dan seterusnya. Nah, di sana itu bisa kita baca apa saja informasi-informasi pokok yang harus sampai ke publik, termasuk kemudian data tentang data anggaran tersebut. Kelompok rentan misalnya perlu tahu berapa sih yang dialokasikan untuk membantu mereka misalnya, untuk bisa mendapatkan kayak semacam bukan sangu ya, tapi istilahnya itu penghasilan ketika mereka tidak bekerja. Jadi ini kayak kalau kartu prakerja itu memberikan insentif bagi mereka yang tidak bekerja. Nah, jenis itulah informasi itu yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok rentan. Tentu saja di sini kita bisa berdiskusi eksekusinya bagaimana, dan setelah itu kemudian yang praktis dan kemudian bisa tidak bocor itu seperti apa, itu diskusi selanjutnya. Berikutnya, Mbak. Nah, ini adalah karena dari komunikasi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Hermin, kita sekarang itu ada di era digital dengan audiens yang terpecah-pecah. Tetapi justru pada saat sekarang ini, kita itu sekarang memiliki audiens nasional lagi, seperti zaman TVRI dulu, sebelum ada TV swasta. Yang itu lebih memudahkan bagaimana informasi itu menyebar. Nah, sekarang ini, paling tidak audiens nasional itu diikat oleh concern yang sama, itu tentang wabah COVID ini. Oleh karena itu sebetulnya memberikan satu peluang bagaimana menyampaikan pesan dan dengan data yang bagus, melalui dedicated site atau dedicated link yang dimiliki oleh BNPB maupun dimiliki oleh Kemkes, itu bisa menjangkau semua publik. Nah, di gambar itu
itu adalah titik-titik, kalau tahun 70-an itu adalah titik-titik stasiun relay TVRI. Nah sekarang itu diisi oleh COVID. Nah itu semua menjangkau Indonesia, dan oleh karena itu ini sebetulnya ada audiens nasional yang sebelumnya itu terfragmentasi. Nah ini adalah opportunity bagaimana kemudian pemerintah melalui strategi komunikasi publiknya itu bisa dari concern yang sama itu bisa menjangkau semua publik. Berikutnya lagi, Mbak Gilang. Nah, sebelum ini, tentu saja kalau yang slide-slide sebelumnya itu tone-nya itu adalah kritikal, tone-nya itu adalah kritis terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah. Sebetulnya ada banyak indikasi-indikasi lain yang membuat kita itu seharusnya relatif optimis. Nah, misalnya sekarang kayak pemerintah kesehatannya muncul misalnya anggaran untuk melawan COVID itu 405 triliun dialokasikan. Nah, di sana ada alokasi kesehatan 75 triliun, perlindungan sosial 110, program pemulihan ekonomi 150 triliun, dan insentif perpajakan itu sampai, dan stimulus ekonominya itu sampai 71 triliun. Nah, ini informasi ini yang kemudian mestinya dia dioperasionalkan di situs yang terdedikasikan khusus untuk COVID tersebut, yang ada di BNPB. Yang itu kita tidak bisa melihat. Nah, informasi dan eksekusinya yang itu kemudian rinciannya harus diperbaiki dan dimuat dalam situs BNPB. Berikutnya lagi, Mbak Gilang. Nah, ini catatan akhir. Jadi dari uraian yang panjang tersebut, dan moga-moga itu pas 10 menit, itu saya memberikan catatan akhir 2 poin. Jadi karena kita itu dari disiplin ilmu komunikasi, nah itu biasanya kita suka dengan slogan-slogan yang disampaikan oleh para PR profesional atau oleh para pemasar komunikasi pemasaran. Nah itu ini yang saya kutip sebetulnya dari salah satu situs internasional dalam bahasa Inggris aslinya, tetapi kemudian saya terjemahkan, pemerintah dimanapun tak akan mampu mencapai tujuan-tujuan kebijakannya tanpa memiliki sebuah perencanaan dan eksekusi komunikasi yang efektif. Nah, jadi di sini komunikasi itu menjadi sangat penting. Tetapi pada saat yang sama, saya juga tidak ingin kita semata-mata memfokuskan pada komunikasi, meskipun dalam sesi diskusi ini kita berfokus pada komunikasi publik, kita juga menengok dunia tetangga kita. Nah, itu yang dimiliki oleh BP, kemudian dimiliki oleh PSDK, HI, MKP, dan satunya lagi, kurang satu ya Pak ya? Itu yang mereka juga memiliki ilmu yang sama bergunanya dalam situasi krisis sekarang ini. Nah, sehingga slogan itu bisa kita balik. Tanpa perumusan tujuan dan miskinnya perencanaan kebijakan, pemerintah tak akan mampu untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif. Jadi, Visipol itu, nah separuh ilmunya itu adalah separuh cerita tentang kebijakan. Separuh lainnya itu adalah tentang komunikasi. Nah, itu yang juga dua-duanya harus ditangani. Jadi, tidak menekankan kepada separuh cerita saja, tetapi cerita yang 100% separuh tentang kebijakan, dan kemudian separuh tentang strategi komunikasi. Saya kira catatan akhir ini menutup presentasi saya. Jadi kita memasuki tahap obrolan, tahap diskusi, dan saya serahkan lagi waktu kepada hostnya, kepada moderatornya, Mbak Gilang. Silakan, terima kasih. Terima kasih Mas Dodi. Mohon maaf sebelumnya, karena Mbak Gilang ternyata ada kendala teknis, jadi saya terpaksa mengambil alih untuk menjadi dadakan moderator. Terima kasih Mbak Hermin dan juga Mas Dodi sambil menunggu kehadiran Mbak Gilang. Ada banyak sekali pertanyaan, baik dari chat yang muncul di Webex maupun yang di YouTube. Saya akan coba mengidentifikasi beberapa di antaranya. Nanti mohon maaf kepada para peserta yang kira-kira pertanyaannya nanti mungkin belum bisa direspon. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan untuk Mbak Hermin dari yang chat. Prof. Hermin, ini pertanyaannya peran bukti sains dan konteks komunikasi resiko itu kalau untuk konteks Indonesia seperti apa? Kemudian ada pertanyaan juga yang terkait dengan bagaimana kemudian sikap sebagai individu untuk merespon cukup banyak yang informasi yang sifatnya hoax. Bagaimana kemudian justru karena hoax itu justru memunculkan ketakutan tersendiri begitu, dan bagaimana kemudian supaya menghilangkan keresahan ini dari kita sebagai individu.
Mungkin beberapa saya ambilkan dulu dari yang YouTube. Ini mungkin bisa direspon oleh baik Mas Dodi maupun yang Prof. Hermin. Dalam situasi pandemi harus ada narasi dan aksi tunggal, ditambah juga dengan kekacauan dalam komunikasi pemerintah. Nah, sistem seperti apa yang mestinya bisa dikembangkan dalam situasi semacam ini dari sistem desentralisasi informasi. Mungkin sementara 3 itu dulu, Mas Dodi dan Mbak Hermin, sementara saya masih harus membelajarkan diri untuk mengidentifikasi beberapa pertanyaan karena cukup banyak, saya kira ada puluhan pertanyaan yang muncul. Saya berikan kesempatan dulu ke Mbak Hermin dan Mas Dodi untuk menjawab setidaknya 3 pertanyaan tadi dulu. Terima kasih. Jadi mungkin saya akan coba yang pertama tentang apa bukti respon sains tadi ya, sebenarnya yang pertama. Bentar saya akan lihat. Sebenarnya bagaimana peran sains itu saat ini menurut saya karena situasinya memang sedang terjadi ya. Jadi semua sistem sebenarnya berupaya untuk merespon. Nah, sains ini misalnya yang paling real adalah terkait dengan riset-riset yang di garda terdepan saya kira untuk penemuan virusnya ya. Nah, ini mereka akan coba untuk mencari penangkal ya pada virus COVID-19 ini. Kemudian juga saya kira semua ilmu berusaha merespon. Apa yang kita diskusikan hari ini, saya kira kita ingin memaknai ilmu komunikasi di dalam berkontribusi pada bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan. Walaupun kondisinya saya kira tidak mudah, kita semua sedang menjalani hal ini. Kemudian juga bagaimana sains bidang politik yang dilakukan oleh Visipol, juga kita mencoba untuk bagaimana ya kebijakan publik yang sounding untuk bisa tepat di dalam mengatasi berbagai problem ini. Semua saya kira untuk Mbak siapa ini tadi ya, Mas Sulbi Yosa, saya kira ini itulah yang saya maksud sebenarnya bahwa respon sains itu juga terjadi, tetapi misalnya juga teman-teman yang di teknik juga bagaimana menemukan alat bantu pernafasan ya, kemudian ada teman-teman ITB, ITS yang kemudian berusaha untuk membuatnya menjadi lebih pas untuk Indonesia, lebih murah dan sebagainya. Itu yang saya maksud di pertanyaan atau statement tadi ya terkait respon sains. Kemudian yang kedua tadi apa yang bisa dilakukan oleh individu ya Mbak Popia tadi ya dalam konteks komunikasi publik yang seperti ini gitu ya? Iya, dalam konteks merespon hoax dan informasi yang tidak tepat dan seterusnya itu Mbak Hermin. Iya, jadi saya kira tadi saya sudah katakan bahwa di dalam setiap pandemik selalu terjadi yang namanya infodemics. Jadi informasi yang kemudian menjadi penyebab dari tersebarnya informasi yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan dan malah lebih mengerikan ya efeknya. Nah, disinilah sebenarnya kita membutuhkan, kalau tadi Mas Dodi mengatakan tentang peran seperti ke arah PR sebenarnya, itu yang sebenarnya agak dekat dengan komunikasi krisis ya. Komunikasi krisis ini sebenarnya ada sense untuk memperbaiki sesuatu damage information begitu. Nah, dalam kondisi yang serba tidak pasti ini, makanya tadi saya menyampaikan ada karakter yang dilakukan oleh pemerintah itu ya crisis com, kemudian juga emergency communication, ya, yang risk communication, tetapi karena kita tidak punya waktu untuk mengkomunikasikan tentang resiko terlalu banyak, maka yang terjadi adalah risk communication tapi yang levelnya emergency. Dan saya mungkin menyarankan untuk kita tidak terlalu memaknai crisis com sebagai pembelaan ya pada bagaimana pemerintah mungkin yang kita anggap kurang pas, kemudian elemen-elemen pemerintah berupaya untuk menata komunikasinya tapi dalam sense krisis. Saya kira dalam kondisi seperti ini yang dibutuhkan tidak lagi esensi politik, saya kira kurang pas ditempatkan di sini. Jadi memang ketulusan tentang bagaimana kemudian kalau Mas Dodi tadi mengatakan tentang meraih kembali ya peran pemerintah. Nah, ini ada ketulusan yang mungkin perlu dimainkan di dalam kondisi ini. Kemudian yang ketiga, saya kira tadi apakah bicara tentang peran individu ya Mbak Popi?
yang nomor 3 tadi. Iya, iya. Bagaimana sebagai individu? Oke, kalau individu, saya kira kita bisa mengurangi ya infodemics ini dengan melakukan kontrol kepada kita sendiri tentang betapa banyaknya informasi, apakah semuanya itu harus kita share cepat. Itu aja sudah sangat menolong menurut saya. Ya, karena kondisinya serba tidak menentu dan kita tiap hari dibombardir oleh banyak sekali informasi. Kalau saya bilang itu juga ada situasi yang namanya equivocality. Jadi semuanya itu sama, sepertinya semuanya punya potensi benar. Tetapi sebenarnya harus kita pilah dan kita pilih. Itu aja sudah sangat membantu, saya kira. Nah, itu mungkin jawaban saya yang ketiga. Sebenarnya ada satu lagi Mbak Poppy yang mungkin perlu direspon terkait tadi ya, tentang desentralisasi tadi apa Mbak? Desentralisasi informasi tadi Mbak Hermin, dalam situasi sekarang bagaimana caranya supaya ada kebutuhan untuk desentralisasi informasi begitu? Iya, sebenarnya yang sekarang terjadi ini kalau untuk komunikasi health communication sebenarnya yang paling bagus memang centralized communication. Decentralized agak sedikit mengkhawatirkan karena memungkinkan setiap orang menginterpretasi. Makanya jalurnya memang structuring information. Justru bahasanya kita harus pelan-pelan move ya. Bergerak untuk mengurangi desentralisasi yang menyebabkan informasi tadi fragmented. Tapi saya sangat setuju desentralisasi dalam arti beberapa sumber memberikan informasi yang beragam, itu setuju. Tapi dalam kondisi krisis seperti ini akan sangat berbahaya decentralized itu. Seperti misalnya kalau kita ya, saya sarankan misalnya kenapa Center untuk Informasi COVID-19 ini sebenarnya bisa lebih telaten menemani publik ya. Tidak harus Pak Yuri sendiri, dia punya tim yang mungkin setiap jam berapa kita bisa melihat kemunculan beliau. Tidak harus breaking news yang seperti sekarang ya. Jadi itu menandakan bahwa pemerintah seperti memberikan updating information, dan dalam dunia komunikasi tidak haram hukumnya mengatakan bahwa ini kita belum tahu, tetapi kita berupaya begini. Kami sedang mengupayakan begini, apa yang perlu Anda ketahui, ini yang kami punya. Itu sangat jujur dalam arti well manner ya, di dalam esensi kita menyampaikan sesuatu. Dan tentu saja tadi Mas Dodi sudah sangat banyak menyinggung tentang kemampuan kita dalam structuring. Nah, ini kita lemah. Jadi struktur komunikasinya sendiri tidak terbentuk. Dua kode yang sebenarnya sangat baik kalau kita bisa optimalkan ya. Misalnya masalah lockdown ini dari awal setiap negara yang sudah putus asa itu lockdown langsung gitu ya. Nah, itu kalau komunikasi kesehatan yang diutamakan ya. Tetapi di kondisi Indonesia tampaknya kita harus berpikir tentang konteks situasi yang mungkin setiap negara itu berbeda, sehingga menyebabkan pertimbangannya itu ada dua. Nah, ini yang menyebabkan processing information ini menurut saya menyebabkan kemudian struktur yang juga kurang optimal. Tetapi ini masih bisa dikejar dalam waktu-waktu yang sekarang ini. Saya kira itu dulu mungkin Mbak Poppy. Iya, terima kasih Mbak Hermin. Ini karena Mbak Gilang sudah kembali, jadi akan saya serahkan kembali ke Mbak Gilang. Ini tadi baru sesi yang pertama Mbak Gilang. Nanti mungkin bisa dilanjutkan. Ada beberapa pertanyaan, terutama terkait dengan data, bagaimana kemudian menjembatani antara kebutuhan data yang precise, tetapi juga kerahasiaan pasien dan seterusnya. Nah, itu tadi mungkin khusus untuk Mas Dodi, tapi monggo Mbak Gilang bisa mungkin mengambil alih setelah ini. Silahkan Mbak Gilang. Iya, tadi sesi pertama Mbak Hermi sudah menjawab. Masih ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada Mas Dodi. Apakah Mas Dodi sudah mendapatkan pertanyaannya? Halo, sejauh yang saya ingat saja ya. Jadi nanti kalau ada yang belum terjawab bisa ditambahkan lagi. Jadi saya menjawabnya berdasarkan dari apa yang saya catat dan saya ingat, dan mungkin ada yang terlewat. Nah, tapi paling tidak nanti kalau yang terlewat itu bisa ditanyakan lagi. Yang pertama itu tentang narasi tunggal. Ini adalah konsep standar dalam ilmu komunikasi ya. Bagaimana kita mencoba untuk mempersuasi dan memberikan informasi kepada publik, dan terutama biasanya itu dari konsumen.
Nah, itu sehingga kemudian pesannya itu bisa saling memperkuat satu dengan yang lain. Tetapi mungkin dalam konteks ini, saya lebih suka bukan narasi tunggal. Yang tunggal itu adalah datanya. Nah, narasinya itu saya akan lebih, saya cenderung untuk menggunakan ada narasi umum, ada narasi spesifik. Karena ini multi-isu, bukan soal menjual produk satu sepatu saja misalnya, tetapi ini adalah sebuah kasus di mana di sana stakeholdernya itu banyak dan kebutuhan informasinya berbeda-beda, dan kemudian di sana itu cara mempersuasinya juga berbeda-beda. Oleh karena itu di sana yang tunggal itu adalah datanya, bukan narasinya. Narasinya itu kemudian ada narasi pokok yang dia berlaku untuk semua kelompok, sebagaimana tadi saya sampaikan dalam slide yang silang antara stakeholders atau silang antara komunitas dan target audiens yang tidak dituju, dan setelah itu isunya seperti apa. Contoh konkretnya begini, kalau seandainya supply and demand tentang ventilator, itu saya kira lebih spesifik dan dia tidak dibutuhkan banyak oleh publik. Informasinya dibutuhkan barangnya kalau sakit, tetapi informasinya itu lebih relevan kepada kelompok medis. Nah, di sana oleh karena itu kalau kita mencoba untuk menggunakan ini narasinya tunggal, apakah kita hanya narasinya itu soal alkes saja? Kan tidak. Nah, oleh karena itu di sana harus kita pisahkan antara narasi yang pokok dan setelah itu narasi spesifik yang diolah dan kemudian dirumuskan untuk target audiens yang tertentu. Itu jawaban saya untuk yang tentang narasi. Kemudian tentang hoax, itu saya kira ini tentu saja isu yang terus-menerus penting, bahkan mungkin seumur hidup. Ada atau tidak ada COVID, sebelum ada COVID itu hoax sudah menjadi persoalan kita. Oleh karena itu dalam konteks ini, maka hoax itu juga menjadi persoalan tambahan. Nah, di sana itu bagaimana kita bisa mengelolanya? Tentu saja tidak bisa satu mencegah semuanya. Kecuali kemudian kita memiliki semacam kayak mesin sebagaimana pemerintahan Cina yang dia bisa mematikan semua internet. Tetapi kemudian informasinya menjadi tidak mengalir. Nah, di sana kita bicara hoax itu dengan mencoba untuk memberikan informasi yang standar, yang itu bisa dimuat dalam dan menjadi rujukan bagi semua komunitas yang itu ada di situs terdedikasi, apakah itu di BNPB atau Kemkes. Nah, yang selama ini itu kita dapatkan di Kominfo. Nah, itu bisa menjadi satu, bisa melalui linking, bisa juga itu diambil alih. Nah, kemudian yang kedua, itu tentu saja kita mempunyai banyak sekali partner bagaimana kita bisa memerangi hoax. Pemerintah punya perannya sendiri dengan satu situs terdedikasi untuk memvalidasi informasi. Kemudian di sana ada Mavindo misalnya, kemudian ada banyak LSM, ada banyak Departemen Ilmu Komunikasi di Indonesia ini yang dia bisa membantu bagaimana memerangi hoax. Jadi di sana itu adalah aktornya harus banyak untuk bisa memerangi hoax itu. Dan itu bisa dilakukan lebih sistematik jika kita selalu punya rujukan yang bisa kita ambil informasinya. Ya, itu di situs terdedikasi yang saya usulkan tadi itu. Kemudian, kalau nggak salah tentang desentralisasi, saya kira yang desentralisasi itu mungkin saya sama dengan Hermin. Desentralisasi itu kalau informasi, terutama kalau berkaitan dengan informasi pokok, itu sebaiknya tersentralisasi. Dan di sana informasi pokok itu adalah baru kemudian berikutnya lagi bagaimana data itu dinarasikan untuk target-target yang berbeda-beda. Itu jawaban saya untuk pertanyaan yang saya ingat, 3 pertanyaan dan mungkin ada yang terlewat yang bisa teruskan lagi. Terima kasih. Baik, kami masih punya beberapa pertanyaan sebetulnya kepada Mbak Hermin dan Mas Dodi. Ada yang dari YouTube, dari Mas Fahri Zakaria. Apakah tadi ini sudah ditanyakan? Ada pertanyaan dari YouTube, yaitu tentang problem komunikasi publik instansi Indonesia adalah birokrasi dan patron. Begitu yang membuat konsep ideal komunikasi emergensi sulit diaplikasikan begitu. Jadi karena ada birokrasi yang mungkin berbelit dan patronase begitu, Mbak Hermin, Mas Dodi,
Jadi komunikasi yang ada kalasi ini solusinya sepertinya begitu. Mungkin Mas Dodi atau Mbak Hermin dulu mungkin ya. Tadi yang Mbak Hermin sempat menyampaikan komunikasi emergensi juga ya Mbak ya di paparannya. Halo Mbak Hermin, sebentar saya belum bisa mendengar suara Mbak Hermin. Saya unmute dulu ya. Sepertinya nggak sengaja dimatikan ya Mbak. Ya silakan Mbak Hermin. Bisa mendengar suara saya? Oke. Mungkin saya yang part-on klien tadi atau birokrasi nanti mungkin bisa didalami oleh Mas Dodi ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan untuk saya yang mungkin akan saya respon terkait dengan respon sistem aktor itu ya, Mbak Gilang, mungkin akan saya respon tentang sebenarnya ini problemnya aktornya atau sistemnya Mbak gitu ya. Kemudian kalau menurut saya sebenarnya dua-duanya kali ini kita lemah, yaitu sistem tadi kita belum. Jadi ini yang saya maksud sebenarnya dengan diferensiasi sistem. Tadi ada juga yang nanya ya, apa sih Mbak maksudnya dengan diferensiasi sistem dalam masalah COVID ini? Diferensiasi itu saya bayangkan ketika sebuah sistem merespon informasi, kalau processing information-nya tepat, maka dia akan melahirkan keragaman struktur gitu. Jadi keragaman struktur yang bisa merespon secara efisien. Nah, dalam hal ini bagaimana misalnya respon sistem ekonomi, kondisinya adalah banyak yang harus disupport. Nah, struktur seperti apa yang harus dibuat, differentiate sistem yang seperti apa yang harus berkembang. Science kali ini kita juga dalam kondisi tidak optimal, kita masih tetap bisa berdiskusi dan sharing knowledge. Itu diferensiasi sistem yang kita lakukan. Kemudian juga di bidang sosial, budaya, kesehatan, politik, semuanya saya kira karena dia merespon, dia melakukan diferensiasi. Dan ada Mas Rofik yang menanyakan ini aktornya atau sistemnya. Jadi dua-duanya saya kira sistem kita masih belum fix. Saya kira mungkin ini pembelajaran luar biasa bagi kita. Sebenarnya dalam setiap memori sosial kita punya memori-memori yang bisa dimanfaatkan untuk membuat struktur begitu. Tetapi dalam kasus ini sepertinya kita kok kayak zero begitu ya. Padahal sebenarnya flu babi atau kemudian waktu itu walaupun tidak semengerikan ini begitu. Nah ini yang menurut saya dua-duanya. Aktor saya kira bagaimanapun di Indonesia orang sangat mengharapkan adanya aktor yang bisa merespon dan mungkin kali ini kita belum menemukan sosok yang bisa memberikan ketenangan ya kepada publik. Ini dalam dunia komunikasi sangat penting dan harus berorientasi juga pada masyarakatnya. Kemudian disembunyikan tadi ya, apa harga yang harus dibayar oleh pemerintah karena menyembunyikan jumlah korban. Menurut saya nah inilah yang saya maksud ketika kita kurang adanya trust ya, maka kemudian kita bisa berkembang ya tuduhan-tuduhan kepada pihak-pihak yang lain. Saya kira dalam kondisi inilah krisis tadi harus dilakukan, yaitu restoring ya, jadi memperbaiki kembali trust publik dengan kemudian menunjukkan. Saya kira mungkin angka itu tidak update karena memang kesulitan di dalam karena karakter penyakitnya sendiri baru 2 minggu kemudian ya baru kita lihat dan sebagainya, itu yang mungkin menyebabkan sulit. Jadi dan saya kira sangat tidak pas jika kemudian informasi tadi harus disembunyikan dalam tanda kutip. Semoga itu tidak terjadi. Dan kalau masalah birokrasi dan ini mungkin Mas Dodi ya bisa dan kemudian saya kira di yang seri kedua kemarin memang digambarkan bahwa memang birokrasi adalah satu karakter yang kemudian mungkin membuat langkahnya ini agak berat, tetapi dalam situasi yang abnormal seperti ini saya kira relaksasi birokrasi memang harus dilakukan. Tetapi itu mungkin Mas Dodi lah, ranahnya Mas Dodi yang ahli politik juga. Saya kira itu Mbak Gilang atau Mbak Poppy. Oke, matur nuwun Mbak Hermin. Ini Mbak Gilang kayaknya hilang lagi. Monggo Mas Dodi mungkin bisa langsung merespon pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin urutannya agak berbeda dengan urutan penanya ya. Tapi paling tidak saya mencoba untuk menjawabnya. Tentang komunikasi emergensi ya. Kan kita sebetulnya komunikasi emergensi itu telah dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk gugus tugas
COVID-19 yang itu di bawah BNPB. Jadi di sana itu sebetulnya sudah dirasakan adanya urgensi bahwa komunikasi harus berubah nih, dan kemudian ada satu gugus tugas yang secara khusus menanggapi itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah itu belum maksimal gitu loh, sehingga komunikasi emergensi yang seharusnya dilakukan itu ternyata terbata-bata di eksekusinya. Jadi memaksimalkan bagaimana memaksimalkan gugus tugas tersebut. Dan kemudian dengan sendirinya di sana satu komando. Kemkes itu apakah di bawah komando gugus tugas itu, ataukah sebaliknya gugus tugas itu di bawah Kemkes. Nah, itu yang perlu dilakukan karena selama ini tidak maksimal dan ternyata datanya berasal dari Kemkes, tapi yang mengumumkan kemudian itu BNPB di link yang didedikasikan untuk COVID tersebut. Nah, di sini sebetulnya struktur itu sudah ada, cuma kemudian maksimalisasi fungsi. Nah, sehingga kemudian tidak terjadi misalnya kayak kemarin. Kalau kita di beberapa kasus perbandingan yang bagus, misalnya di kasus di Singapura dan kemudian Korea Selatan dan seterusnya, itu kasus-kasus yang bisa kita pelajari, Taiwan terutama. Nah, itu di sana itu yang menjadi komandannya di sana itu adalah Kementerian Kesehatan. Tetapi prediksi di Indonesia itu malah dilakukan oleh BIN. Loh, kok bisa ya gitu loh? Ini komunikasi tentang kesehatan, prediksi tentang masa depan justru yang melakukan BIN. Jadi oleh karena itu strukturnya ini dan perannya itu masih agak sedikit tumpang tindih dan itu yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua tentang tentang adanya kultur patron klien di Indonesia di birokrasi. Dan itu tentu saja dalam sesi ini itu kita terjemahkan. Itu bagaimana ya kira-kira perwujudannya kultur patron klien itu dalam komunikasi. Nah, saya membayangkan itu seperti ini. Jadi kalau seandainya ada informasi tentang COVID, dan kemudian informasi itu harus disampaikan ke publik, nah di sana itu kan ada banyak pejabat yang hierarkis. Yang bawah itu akan cenderung untuk mengikuti yang atasan. Nah, kalau kemudian yang atasannya itu informasinya salah, karena kultur patron klien tadi kan nggak enak, sungkan, dan kemudian nggak takut juga nanti disalahkan, maka kemudian dia mengiyakan. Kultur itu bisa menghambat bagaimana bisa melapangkan jalan untuk bisa menjangkau publik dengan informasi yang benar. Nah, itu yang kemudian menjadi satu usulan saya, bagaimana kemudian pejabat-pejabat ini punya rujukan juga. Informasi yang standar, informasi yang terverifikasi, yang itu bisa digunakan. Sehingga kemudian di sana meminimalisir, mengiyakan bagi bawahannya untuk mengikuti informasi yang disampaikan oleh atasan, tetapi sebetulnya itu keliru. Nah, kalau datanya, informasinya itu tidak benar sejak dari atas, nah itu sampai bawah pun akan menjadi tidak benar. Itu jawaban saya untuk patron klien. Kita harus menerjemahkan itu dalam perilaku komunikasi. Tidak semata-mata perilaku birokrasi. Birokrasi seharusnya itu dibahas yang kemarin, tapi saya mencoba untuk menerjemahkannya dalam komunikasi. Kemudian yang berikutnya lagi pertanyaan menyembunyikan informasi. Ada dua kemungkinan di sana, menyembunyikan informasi ataukah memang pengelolaannya yang tidak bagus. Awalnya itu saya kira di sana itu memang waspadaan itu relatif rendah di awal. Sehingga kemudian di sana tidak dibikin sebuah sistem informasi yang sejak awal itu bisa dikelola dengan bagus. Kasusnya misalnya itu di mana saja dan dirawat di rumah sakit mana saja dan setelah itu klasternya apa saja dan itu tidak terdokumentasikan. Bahkan mungkin sampai hari ini. Nah, itu di sana memang ada isu, kalau seandainya informasi itu kemudian dibuka, apakah itu privasi akan terlanggar? Nah, di sini mungkin diskusinya menjadi lebih menarik karena ini dalam situasi darurat, apakah informasi itu kalau seandainya ada orang sakit tetap disembunyikan, itu juga muncul di level bawah, di tingkat RT, di tingkat dusun, dan di tingkat desa, paling tidak di Jogja ini, di Sleman. Itu misalnya ada satu kasus itu agak sedikit disembunyikan karena takut memberikan kepanikan. Tetapi kalau kita melihat praktek-praktek itu di di negara-negara maju, kita ambil yang baik misalnya di Singapura dan di Amerika itu datanya sampai per individu. Karena tanpa data itu, bagaimana kita bisa merespon dengan bagus? Nah, oleh karena itu di sini adalah yang sakit bukan individu. Wabah itu menjangkau kolektivitas semua, sehingga di sana saya ingin menawar bahwa privasi di sana itu kemudian
yang berkaitan dengan sakit, supaya responnya tepat, itu harus presisi, dan setelah itu harus dibuka. Saya membuka tadi situs misalnya karena kembali lagi, saya penasaran, kira-kira di Columbus, Ohio, di Amerika sana itu seperti apa informasinya. Saya buka situs Ohio, di sana ada rincian setiap county, yang itu mungkin sedikit di atas desa, yang di sana itu ada informasi tentang individu-individunya. Di Singapura juga seperti itu. Dan mungkin teman-teman nanti mencoba untuk melakukan studi perbandingan di mana batas privasi yang dipakai di negara-negara lain. Karena kita tidak bisa bersembunyi atas nama privasi, setelah itu kita tidak tahu di mana yang sakit dan kemudian sebarannya kemana. Dari sana itu saya kira privasi kemudian bisa dicopot atau diturunkan derajatnya. Nah, kemudian di sana ada pekerjaan tambahan. Nah, kalau kemudian dia kemudian dikucilkan dan diberi stigma. Kalau saya melihat melihat beberapa kasus, itu ada banyak contoh-contoh. Misalnya di RT mana itu, kita bisa mencarinya di internet dan kemudian dari WA dan kemudian juga dari informasi-informasi yang ada di media. Ada RT yang bisa bekerja sama untuk bisa memberikan santunan terhadap pasien COVID yang sedang mengisolasi diri, apakah dia sudah positif, ataukah masih ODP, ataukah masih PDP, itu mereka kemudian memberikan santunan logistiknya. Dan itu tidak menjadi stigma, dan itu ada banyak kasus seperti itu. Jadi sebetulnya, kita kalau bersangka baik terhadap publik di grassroots, itu ada banyak yang bisa kita enforce. Mereka tidak privasi ketika dibuka, itu justru menghasilkan respon yang baik. Nah, itu jawaban saya untuk pertanyaan yang terakhir. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Mbak Gilang. Terima kasih Mas Dodi, Mbak Hermin. Ini mohon maaf, Mbak. Mbak Gilang masih ada problem teknis gitu. Sebetulnya waktunya sudah mau habis, tetapi ini masih ada satu pertanyaan yang menurut kami menarik, yang mungkin nanti bisa direspon oleh Mbak Hermin maupun Mas Dodi terkait dengan pertanyaan dari Azarin Kaila Arinta. Ini menurut survei APJI ada sekitar 17 juta jiwa Indonesia yang memakai internet dan konsentrasinya masih di perkotaan. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana kemudian bagi masyarakat yang tidak memiliki akses internet, tidak juga mengenal media sosial, sementara mereka juga perlu disasar sebagai bagian dari masyarakat yang perlu memahami atau memiliki pemahaman tentang apa itu COVID-19 dan seterusnya. Nah, menurut Mas Dodi dan Mbak Hermin, metode komunikasi apa yang sekiranya bisa diberikan kepada golongan atau kelompok masyarakat yang semacam ini? Itu mungkin pertanyaan terakhir, dan mohon maaf nanti kalau misalnya ternyata tidak bisa mengakomodasi semua pertanyaan, banyak sekali yang muncul baik di YouTube maupun di Webex. Mungkin Mbak Prof. Hermin dulu, silakan. Yes. Terima kasih Mbak Poppy. Ya, saya kira sejak dari awal kita menyadari bahwa struktur media di Indonesia atau konteks bagaimana inform society kita ya, itu memang hanya sekitar separuhnya ya saya kira yang punya koneksi dengan internet, sehingga membutuhkan terobosan-terobosan dalam penggunaan communication approach yang harus berbeda-beda. Saya kira kita masih ada masyarakat kita yang berburu meramu ya, besok mencari makan ya besok begitu ya, kemudian juga ada yang bertani dan sebagainya yang mungkin belum berkenalan dengan internet. Ini yang sejak dari awal mengapa kita selalu merisaukan dan menggaungkan komunikasi publik, itulah yang harus masuk ke mereka. Sehingga dalam kondisi COVID-19 ini sangat terasa bagaimana terobosan-terobosan pendekatan yang sayangnya kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk kemudian kita detach dengan masyarakat yang seperti ini. Artinya kita harus bertemu, dan saya masih banyak mendengar cerita-cerita bahwa orang tuh ngentengin karena memang tidak bisa membayangkan ya apa yang sebenarnya terjadi dengan virus. Kita berhadapan dengan sesuatu yang nggak kelihatan gitu, Mbak Poppy. Dan ini yang menurut saya nggak masalah kita bisa pakai masih pakai mobil untuk menyampaikan message ya kepada masyarakat. Kemudian ya memang ada resiko di situ, tetapi itulah faktanya, sehingga bangunan komunikasi publik kita memang harus segera di handle ya dengan tepat untuk berbagai lapisan. Saya kira mungkin begitu. Kemudian satu lagi Mbak Poppy, karena saya sudah baca
ada yang mungkin sedikit ketika mengatakan bahwa Mbak kan sekarang sudah wabah nih, tapi kenapa masih diferensiasi sistem? Maksud saya dengan diferensiasi sistem itu adalah bahwa seluruh elemen sistem itu merespon ya, kalau dia mau adaptif dan merespon memberikan tanggapan terhadap COVID-19 ini, mereka harus melakukan keragaman struktur di dalam dirinya untuk memberikan respon. Jadi beda dengan yang tadi mungkin yang dimaksud dengan mungkin desentralisasi atau apa. Ini maksud saya adalah seluruh elemen dalam masyarakat sebenarnya bisa memberikan tanggapan atau respon pada problem ini. Dan bagaimana kemudian diferensiasi itu terbentuk karena the way we communicate. Saya kira karena isu kita adalah komunikasi, sangat terasa bagaimana semuanya itu berbasis dari cara kita berkomunikasi. Apakah struktur berkembang atau memburuk atau entropi menyusut itu sangat tergantung dari cara kita berkomunikasi. Saya kira itu Mbak Poppy. Baik Mbak Hermin, terima kasih. Mungkin monggo Mas, saya persilakan Mas Dodi untuk merespon. Oke. Bagus tadi memberikan data ABSI sekitar 17 juta dan terkonsentrasi di di perkotaan. Mungkin kita perlu untuk lebih spesifik ya, data ABSI itu dia berbicara tentang internet. Yang dimaksud dengan internet seperti apa? Karena akses internet itu bisa dengan banyak cara. Kalau data dari WA sosial yang hostnya itu di Singapura sana, itu jumlah cellphone di Indonesia itu 1,5 populasi. Tentu saja ada di perkotaan masyarakat yang kaya memiliki 2 atau 3 cellphone. Tetapi kemudian kalau kita melihat kolega kita di Papua sana, mereka juga menggunakannya. Yang mereka juga menyebut pohon SMS untuk BTS itu misalnya. Artinya jangkauan internet itu sudah se-Indonesia. Jadi data ABSI yang 17 juta itu harus kita berikan spesifikasi. Apakah itu data telepon pintar? Saya kira itu melampaui dugaan saya. Tetapi terlepas dari itu, okelah kita mencoba untuk melihat bagaimana melihat teknologi yang dimiliki oleh masyarakat. Itu kalau kita basisnya itu telepon pintar, memang susah, itu akan terbatas. Oleh karena itu kemudian yang penting cellphone, apakah itu hurufnya masih kotak-kotak dan pilihan kontasinya nggak ada, tetapi dia bisa menerima SMS, itu bisa digunakan. Kemudian juga, kenapa kita tidak menggunakan media-media yang selama ini juga sudah terpakai secara umum dan jangkauannya se-Indonesia? TV itu dari survei saya dulu, itu hampir 95% penduduk Indonesia itu terjangkau oleh televisi, apakah itu televisi swasta atau TVRI. TVRI itu jangkauannya paling luas, dan itu kan bisa digunakan juga. Jadi pilihannya sebetulnya banyak, sehingga kita tidak terpaku pada data telepon pintar. Nah, kalau kita terpaku pada data telepon pintar, kita akan terbatas dan komunikasi dan jangkauan kita akan base kepada kelas menengah, perkotaan, dan kelas atas. Tetapi yang umum itu menjadi tidak terjangkau. Oleh karena itu kita buka ini pilihan informasi dan bagaimana penggunaan teknologi itu terbuka dan banyak, dan itu bisa menjangkau Indonesia. Mulai dari cellphone sederhana dengan pilihan kontasi tunggal, sampai kemudian kita menggunakan radio, bisa menggunakan TV, dan jangan lupa, ini struktur birokrasi sampai RT itu jalan. Tentu saja ini saya melihatnya agak terbatas di Jawa, tetapi di luar Jawa saya tidak punya data. Tetapi kita semua bisa mencoba untuk menjangkaunya di sana. Itu responnya itu yang melalui komunikasi 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, banyak tahap sampai kemudian mengikuti jalur birokrasi itu jalan. Dan oleh karena itu saya tidak cemas kalau seandainya kita bicara kanal. Itu jawaban saya terhadap kemungkinan bias 17 juta tadi. Kita perlu untuk memberikan spesifikasi dan kita mengidentifikasi mode teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi oleh banyak publik dan terutama masyarakat luas di Indonesia. Demikian Bu Poppy. Terima kasih Mas Dodi, Mbak Hermin. Ini mohon maaf karena waktunya juga sudah habis ya, sudah lewat. Tetapi mungkin untuk menutup, saya mau minta Mas Dodi dan Mbak Hermin semacam memberikan closing statement yang clear sebenarnya dari seluruh proses diskusi kita ini kan sebenarnya kita ingin berkontribusi memberikan rekomendasi ke pemerintah. Nah, kalau dari aspek komunikasi publik setelah kita melihat begitu banyak persoalan carut marut dari komunikasi publik yang kita nilai tidak cukup responsif lah dan berbagai macam,
kira-kira nih Mas Dodi dan Mbak Heri mau kasih rekomendasi apa ke pemerintah sebagai closing statement untuk menutup diskusi kita pada pagi hari ini? Monggo silakan Mbak Hermin dulu atau Mas Dodi dulu. Silakan Min. Ya, mungkin closing statement dari saya, semuanya berbasis pada processing information ya. Artinya apakah struktur sistem di masyarakat ini berkembang ke arah mana, ini sangat tergantung dari cara kita berkomunikasi. Dan saya ingin memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberi warna atau taste cara komunikasi yang dilakukan, yang kemudian melakukan integrasi antara mungkin sudah tidak lagi ngomong risks ya, tetapi sudah ke crisis communication dan emergency resiko ya, komunikasi resiko. Saya kira warna atau sense ke arah sana itu yang harus dikuatkan dalam kondisi ini, sekaligus harus ada PR yang luar biasa, yaitu untuk membentuk satu sistem yang lebih terkoordinasi, tersentralisasi, karena kita meyakini dalam suasana pandemik tidak banyak pilihan, kita harus lebih ada integrasi dari message, sekaligus kemudian pada fungsi mungkin kita bisa kembangkan optimalisasi fungsi-fungsi seperti itu. Saya kira itu aja dari saya. Oke, mungkin 2 poin atau 3 poin untuk ringkasan dari apa yang tidak saya sampaikan untuk perbaikan. Yang pertama itu adalah pengelolaan dan penataan ulang pusat informasi dan pusat data COVID oleh agensi pemerintah. Dalam hal ini bisa dipusatkan kepada BNPB atau Kemkes, salah satu di antara itu. Dan kemudian yang kedua, data yang disediakan itu mulai diklasifikasikan, dan terutama itu yang paling penting itu untuk publik, bagaimana itu informasi yang bisa digunakan untuk memenuhi insting survival dari publik tersebut. Jadi data individual, sebarannya, dan kemudian klasternya, dan seterusnya itu lebih spesifik. Kemudian yang ketiga, dari sana baru kita bicara tentang bagaimana data itu diolah menjadi informasi, dan kemudian menjadi narasi, ada narasi pokok, dan kemudian ada narasi spesifik. Narasi pokok itu untuk semua publik, masyarakat Indonesia, dan kemudian narasi spesifiknya itu untuk komunitas-komunitas yang spesifik, sebagaimana sudah saya sampaikan dalam presentasi saya. Itu ringkasan 3 poin yang jadi penutup dari saya, Bu Poppy. Baik, Mas Dodi, Mbak Hermin, dan Ibu Bapak, teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Tentu saja atas nama Visipol ini kami mohon maaf apabila diskusi kali ini ada beberapa hal teknis yang mungkin mengganggu prosesnya. Meskipun demikian, saya kira diskusi berjalan dengan oke. Terima kasih Mas Dodi, Mbak Hermin, dan untuk sekedar informasi kepada Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, ini adalah rangkaian diskusi serial yang dilakukan oleh Visipol. Masih ada 3 rangkaian diskusi yang lain. Yang paling dekat nanti hari Jumat, tanggal 10 April, tema yang akan diambil adalah bangkitnya solidaritas sosial di tengah krisis COVID-19, yang akan menampilkan Mas Ari Sujito dan juga Mbak Vina dari Departemen Ilmu Sosiologi Visipol, tentu saja yang akan hadir, dan nanti mohon partisipasi Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, dan ditunggu. Ini nanti semua hasil dari diskusi ini akan kita upload kembali. Ini selain disiarkan live streaming melalui YouTube, juga akan kami olah menjadi audio untuk Spotify, dan juga nanti akan dikemas dalam bentuk policy brief. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Hermin dan Mas Dodi dan Mbak Gilang. Mohon maaf ini Mbak Gilangnya ternyata juga masih menghilang, ada beberapa kendala teknis gitu. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Sampai ketemu di diskusi Visipol yang berikutnya. Matur nuwun.